Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu. Dan jangan lupa, karena masih dalam masa pandemi, selalu rajin untuk mencuci tangan, jaga jarak jika kalian berada di luar rumah, dan juga jangan lupa tetap selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Untuk hari ini, Ibu Ika akan mengajar materi IPA mengenai organ reproduksi pria. Dan kompetensi dari pembelajaran kali ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kita mulai saja ya. Oke, untuk organ reproduksi pria itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang eksternal atau yang nampak dari luar, dan juga ada organ yang internal, dan itu ada di dalam organ tubuh. Untuk yang eksternal itu ada penis dan juga skrotum. Untuk internal itu ada testis, epididymis, vas deferens, dan juga ada 3 kelenjar organ reproduksi pada pria, yaitu prostat, kelenjar vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper atau bulboreteralis. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Ini adalah anatomi organ reproduksi pria. Ini penampakan dari samping ya anak-anak, jangan bingung. Ini adalah tulang belakang, yaitu tulang ekor, dan ini adalah usus besar, dan dia akan ada lubang yang kita sebut anus. Tapi kali ini Ibu tidak menjelaskan sistem pencernaan, tapi sistem reproduksi pada pria. Oke, kita mulai dari bagian eksternalnya. Tadi yang tampak dari luar itu ada penis. Nah, bagian penis, di sini ada saluran uretra. Saluran uretra ini adalah muara dari air kencing atau urin dan juga cairan sperma. Dan bagian ini yang berwarna abu-abu ini adalah bagian dari jaringan ikat. Dia berupa rongga. Jadi nanti ketika ada rangsangan dari otak, rongga ini nanti akan terisi penuh dengan darah dan bisa menyebabkan ereksi pada penis. Nah, bagian organ eksternal yang kedua itu ada skrotum. Baik lagi. Skrotum itu adalah bagian ini ya. Untuk organ internalnya, berarti organ dalamnya ya, kita mulai dari yang paling dalam sekali. Anak-anak, tahukah kalian apa sel kelamin pada pria? Sel itu kecil ya, berarti dia seukuran satu sel, tidak dapat dilihat dengan mata biasa, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Sel kelamin pada pria itu adalah sperma. Sperma itu dihasilkan oleh bagian yang Ibu tunjuk ini. Ini adalah bagian testis. Laki-laki atau pria itu memiliki sepasang testis, berarti ada dua. Di sini tempat diproduksinya sperma. Kalau sperma sudah diproduksi, lalu dia akan masuk ke tempat penyimpanan di atasnya. Ini namanya adalah epididymis. Epididymis itu tepat di bagian atas testis ya. Karena tadi testis pada pria ada 2, otomatis epididymisnya juga ada. Fungsi epididymis tadi sebagai apa? Sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma. Jadi dimatangkan di sini. Nanti ketika sperma sudah matang dan sudah siap untuk dikeluarkan, dia akan melalui suatu saluran panjang yang berkelok-kelok ini. Yang panjang berkelok-kelok. Namanya adalah saluran vas deferens. Ini saluran vas deferens. Vas deferens ini nanti akan bermuara ke sebuah kelenjar yang namanya vesicula seminalis. Vesicula seminalis untuk apa? Untuk menghasilkan suatu cairan yang akan meningkatkan motilitas sperma. Apa itu motilitas? Motilitas adalah
pergerakan sperma. Jadi nanti pergerakannya itu akan lebih laju untuk berenangnya sperma. Setelah dari sini nanti saluran dari vesikula seminalis, lalu sperma akan menuju ke persimpangan ini tadi. Persimpangan ini dia akan masuk ke dalam saluran yang namanya uretra nih. Kalau kalian lihat uretra. Loh, kenapa persimpangan? Coba kalian perhatikan. Ada saluran uretra yang menuju ke atas dan ini akan menyambung pada saluran kandung kemih. Inilah tempat urin kalian diproduksi. Di sini tempat penampungannya. Kalau laki-laki mau buang air kecil, mengeluarkan urin, maka urin dari kandung kemih akan bermuara ke bawah ke uretra dan akan keluar melalui penis. Tapi jika yang dikeluarkan adalah sperma, berarti dari vesikula seminalis akan terus baru memasuki uretra. Jadi memakai saluran yang sama. Mungkinkah akan keluar dua-duanya, Bu? Jadi sama-sama mengeluarkan urin dan sama-sama mengeluarkan sperma? Oh, tidak. Jadi hanya salah satunya saja. Jika mau buang air kecil, mau pipis, ya berarti urin saja yang keluar melalui uretra. Tapi kalau sperma yang keluar, maka sperma saja. Karena semua itu diatur oleh otak laki-laki atau otak pria itu. Nah, kalian lihat bagian bulat di bawah kandung kemih? Ini juga kelenjar dari organ reproduksi pria. Kelenjar ini namanya adalah kelenjar prostat. Ini adalah kelenjar reproduksi terbesar pada laki-laki. Dan dia akan terus membesar seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Fungsinya untuk apa? Dia akan menghasilkan suatu cairan yang mengandung fruktosa, fungsinya untuk menutrisi sperma. Jadi sperma itu juga perlu nutrisi ya. Jadi dia dinutrisi oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Di bawah sini kalian lihat ada seperti kacang kecil. Ini adalah kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretralis. Fungsinya untuk mengeluarkan atau menghasilkan suatu cairan yang akan melumasi sepanjang saluran uretra ini tadi untuk menetralkan suasana asam. Kan biasanya untuk keluar air kencing atau keluar urin, nanti suasana organ reproduksi menjadi asam. Untuk itu perlu dinetralkan dengan apa? Dengan cairan yang dikeluarkan dari kelenjar Cowper tadi. Oke, sampai sini jelas anak-anak? Jadi untuk bagian bawah tubuh pria itu memiliki dua lubang muara ya. Yang pertama yaitu anus. Ini kaitannya dengan sistem pencernaan. Dan yang kedua adalah lubang yang ada di saluran uretra atau di penis. Dan ini merupakan muara untuk urin dan juga sperma.